saya Sri Rezeki, mahasiswi PTG Prajabatan BK Gelombang 2, Universitas Syahwala. Berikut adalah tayangan video bimbingan klasika. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku, masih semangat? Masih semangat? Luar biasa. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah sama-sama mengajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Apa?
waktu terjadi? Oke, ibu kasih contoh. Kalian para kesukaan kalian apa? HP. Kalian bisa orang tua kalian, tapi nggak diberikan. Nah, perasaannya gimana? Sedih, marah, apalagi? Kesal. Biasanya setiap orang punya perasaan yang berbeda walaupun kejadiannya sama, ya kan? Artinya ada keragaman emosi, ada keragaman ekspresi dari setiap orang ketika menanggapi suatu masalah atau kejadian. Nah, itulah dia. Di sini kita ibu ingin anak-anak itu mengenal emosi itu, ya, agar bisa mengelolanya dengan baik. Nah, ada emosi yang menyenangkan tadi kan? Ada emosi yang menyenangkan. Emosi yang menyenangkan. Apa saja emosi yang menyenangkan? Oke, yang pertama apa tadi? Senang. Apa lagi? Gembira. Apa lagi? Gembira. Bahagia. Apa lagi? Ceria. Cinta. Cinta perasaan menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Cinta. Kasih sayang. Apa lagi? Manja. Kalau yang tidak menyenangkan apa? Marah. Sedih. Apa lagi? Kesal. Apa lagi? Kecewa. Benci. Ya kan? Oke. Jadi ada beragam emosi. Jadi ketika ada yang namanya apa sih emosi? Bukan cuma marah. Ya, ada banyak emosi. Nah, ini ada beberapa contohnya. Cinta itu adalah emosi yang paling penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Cinta itu membawa kebahagiaan. Siapa di sini yang tidak memiliki rasa cinta? Berarti hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena lawan daripada cinta adalah kebencian. Jika kita benci, hidup kita akan kita perasaan kita tertekan. Kita selalu apa? Benci, tidak suka melihatnya. Tidak suka melihatnya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Takut. Takut emosi apa itu? Takut emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, namun rasa takut ini bisa menjadi emosi yang positif. Seandainya gara-gara takut, jadi anak-anak itu tidak akan mencari perlindungan. Ada ide-ide agar tidak terjerumus atau tidak melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Berani nggak kalian malam-malam pulang sendirian? Berani. Nah, ada yang berani, ada yang enggak kan? Kenapa enggak? Karena takut diculik, dirampok, ya kan? Ada rasa takut itu, karena rasa takut itu kalian akan menjaga diri kalian. Itu namanya reaksi yang muncul karena pikiran kalian. Nah, kemudian apa lagi? Marah ketika meminta sesuatu
dan buat hasil pemikiran ini. Kemudian apa lagi? Ada malu. Perasaan emosi malu ini kenapa? Munculnya apa? Munculnya malu. Nah, kapan munculnya emosi malu? Ketika berbuat salah kita akan merasa malu. Jadi karena ada reaksi malu sehingga kita akan menjauhi perbuatan tersebut, perbuatan tercela, bermaksiat. Kita malu kalau berkawan sama orang lain, ya kan? Jadi kita akan menghindari perbuatan tersebut. Nah, kemudian apa lagi? Dengki, tidak suka orang lain senang. Ada nggak di sini yang punya sifat dengki? Enggak ya, anak-anak itu baik semua ya. Orang dengki, dia tidak senang dengan kesuksesan orang lain. Dia tidak senang dengan prestasi temannya. Dia tidak senang kalau temannya dapat nilai bagus. Ada di sini yang seperti itu? Ada? Tidak ada? Wah, bagus sekali. Tenang ya, sampai ada sifat ini. Kemudian cemburu, ada nggak? Ada. Ini juga salah satu emosi. Kenapa bisa cemburu? Kenapa? Cemburu itu adalah bentuk kelemahan diri kita. Kita merasa tidak bisa menjadi seperti dia. Kita ingin seperti dia, tapi kita tidak mampu. Itu namanya apa? Bagus nggak sifat ini? Tidak. Nah, ini termasuk emosi yang tidak menyenangkan. Kemudian apa lagi? Gembira. Anak-anakku gembira nggak hari ini? Oke, perasaan gembira itu membawa kepada kebahagiaan. Kalau kita bahagia, contohnya gini. Kalian ingin handphone, terus ibu kalian nggak ada bilang-bilang, tiba-tiba pulang dibeliin handphone. Reaksi kalian seperti apa? Gembira. Senang kan? Senang. Ada yang biasa aja. Kenapa? Karena sering BBM. Nah, jadi reaksi setiap individu itu berbeda-beda. Dan anak ibu harus memahami itu. Kemudian terkejut. Tiba-tiba ibu panggil salah satu yang di belakang ke depan. Suruh menjelasin tentang emosi. Terkejut nggak? Terkejutnya positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Dia belum tentu siap untuk menjelaskan apa itu emosi. Tapi kalau kalian ulang tahun, terus dikasih hadiah, dikasih kue ulang tahun, kalian terkejut. Terkejutnya positif. Kenapa? Terkejut bahagia. Jadi terkejut itu bisa menjadi positif dan negatif. Tergantung apa lagi? Tergantung peristiwa. Nah, sedih jika kita kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Ada nggak di sini yang masih nggak ada lagi orang tuanya? Masih ada semua ya? Hah? Masih? Ya, alhamdulillah. Jaga kedua orang tua kalian. Karena kenapa? Kalau kita sudah kehilangan orang yang kita sayangi, kita cintai, kita akan sedih karena kita tidak akan bisa kembali bertemu dengan orang yang telah pergi. Ya? Masih semangat? Enggak, semangat lagi. Kalau gitu kita ice drinking, ya? Ya, ice drinking, tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau ada yang salah, ya, kalau ada yang salah, ibu mau kalian menjawab pertanyaan dari ibu. Berdiri dan menjawab pertanyaan dari ibu. Setuju? Harus setuju ya. Ya. Kalau ada yang salah,
Oke, nah kita akan mulai. Kalau salah nanti sepakat ya. Oke, kita mulai. Ini tepuk nih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Bangun dan sebutkan nama. Namanya siapa? Ariel. Oke, pertanyaannya dari ibu ya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan jenis emosi yang tidak menyenangkan. Oke, bagus. Kata dulu. Oke, tepuk siang, tepuk malam. Siapa? Rizka. Oke, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan emosi? Apa itu emosi? Emosi suatu reaksi tubuh dalam menghadapi suatu permasalahan atau berisiko. Oke, gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi emosi remaja. Kalian remaja atau tidak? Masih remaja atau enggak? Masih. Oke, jadi emosi itu datangnya apa faktornya? Yang pertama adalah karena kurang sehat. Kalau kalian merasa kurang sehat, kalian kurang bersemangat, kurang motivasi, jadi tidak bahagia, tidak ada rasa cinta. Nah, jadi emosi itu akan muncul emosi yang negatif. Kemudian kalau perempuan kan misalnya kalau lagi datang bulan, nah jadi kan dia emosinya labil, dia sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa lagi? Kalau lagi nangis, nggak ada alasan apa-apa ya kan? Itu salah satu emosi yang muncul pada saat remaja. Atau lagi karena kita bawaan dia itu memang suka marah ada nggak di sini? Nah, jadi gimana cara mengendalikan emosinya? Kalau emosi marah itu gimana? Kalau dalam Islam yang pertama kita membaca ta'awuz. Anak-anak itu tahu nggak ta'awuz itu apa? Kayak mana bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau lagi marah baca itu. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya setan kan diciptakan dari api. Nah, jadi api itu akan padam dengan air. Nah, jadi salah satu meredam amarah adalah dengan berwudu. Kemudian selanjutnya diriwayatkan oleh Asma, jika kalian marah maka diamlah. Kenapa? Kalau saya lagi bertengkar, membuat emosi memuncak ya kan? Jadi sebaiknya kita agar tidak berkelanjutan, bisa menyebabkan pertengkaran secara fisik. Pertama adu mulut, kemudian karena udah memuncak emosinya, mau bertengkar secara fisik, nah kalian pilihlah untuk diam. Kemudian kalian mengambil posisi yang paling rendah. Contohnya kalau lagi berdiri, kalian mengalami emosi, lagi berdiri, duduk. Silakan praktekkan ya. Oh, ketika setelah duduk masih marah, berbaring, ya, sambil membaca ta'awuz tadi. Nah, kemudian kalau dalam ilmu psikologi sendiri, nah, cara mengendalikan emosi itu seperti apa? Kalian bisa mencari atau menemukan seseorang yang kalian percayai. Kalian ceritakan, luahkan, apa sih kenapa kalian bisa emosi? Apa aja emosinya? Kesal, sedih. Kalau di sekolah kita ada namanya guru BK, bisa kalian ceritakan. Sama guru yang kalian percayai. Kemudian cari aktivitas, ya, aktivitas atau kegiatan
hati orang yang tersakiti itu dia bisa memaafkan, tapi luka hatinya itu akan membekas sampai kapanpun. Nah, jadi hati-hati dengan perkataan kita. Bila marah, bila sedih, bila kesal, utarakan dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Ya. Kemudian porsinya juga yang tepat, jangan terlalu banyak. Ya. Oke, gimana? Sejauh ini sudah paham tidak? Sudah paham belum? Oke. Jika sudah paham, apakah anak-anak ibu akan mau menjalankan ini jika seandainya anak-anak ibu tiba-tiba muncul atau reaksi ada emosi dalam dirinya? Mau nggak dikendalikan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari tadi? Mau nggak? Oke. Yang lain gimana? Mau nggak? Nah ibu? Mau? Kalau lagi marah mau nggak dikendalikan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari tadi? Mau nggak memahami adanya perbedaan emosi di antara kalian semua? Oke, baik. Jadi ada nggak sekarang ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan? Ada yang memberikan kesimpulan? Ayo, apa kesimpulannya dari kegiatan kita hari ini? Kita simpulkan sama-sama ya. Emosi itu adalah suatu reaksi yang muncul karena adanya suatu masalah ataupun peristiwa. Emosi itu ada banyak, bukan cuma marah aja, ya. Yang sudah ada sampaikan tadi, ada emosi senang, sedih, ya kan? Ada emosi yang positif dan negatif. Kemudian cara-cara mengendalikan emosi itu seperti apa? Berbalik. Kenapa? Bagus, bagus sekali. Melakukan hal-hal yang positif yang bisa mengalihkan emosi. Cara lain gimana? Olah, ya. Terus? Olahraga. Berpikir, membaca kamus, benar ya? Olahraga. Berwudu, benar sekali. Jadi, ibu berharap anak-anak itu bisa memahami adanya perbedaan emosi antar teman ya, khususnya di kelas. Kemudian, ketika mengekspresikan emosi itu disesuaikan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Ya, jangan sampai gara-gara emosi yang tidak bisa dikontrol membuat kita menyesal. Nah, sebelum kita akhiri ini ada program kerja. Di sini ibu ingin anak-anak ibu menuliskan nama, kemudian mata pelajaran kita berikan kelas. Di sini tugasnya adalah menuliskan atau menggambarkan emosi yang paling sering dirasakan saat ini. 3, minimal 3 ya. Kemudian cara apa sih yang biasa kalian lakukan untuk mengendalikan emosi itu? Oke? Nah, aplikasi di belakangnya. Tak lama ya, ini masih waktu 2 menit aja di sini. Lagi. Itu aktivitas. Boleh keluar aja. Jangan lama ya isinya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ini loh, yang tidak emosi ya. Boleh digambarkan, boleh dituliskan. Nomor absen kalau ingat, kalau nggak ingat. Di sini kalau nggak lama ya, ibu. Emosi itu contohnya ada. Emosi yang sering muncul selama ini. Apa? Jangan lama ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Jadi 3 emosi, 1 menit. Kalau ingat, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Siapa itu siapa? Beda. Aku jawab kan? Ibu ini mana aku Beda. Mana cara kau menilai? Ini mah tidak ada yang
Ini contohnya. Bisa kalian gambar, makanya ibu kasih apa? Lebih luas. Jadi kalian boleh menggambar, boleh menuliskannya, tergantung kreativitas saja. Kemudian, apa sih yang biasa kalian lakukan boleh tersebut? Ini contohnya maksudnya marah. Jadi ketika saya marah, saya memilih untuk diam, lalu saya memilih untuk dan nanti saya akan melaksanakan olahraga. Itu contoh. Kalian boleh sesuaikan dengan apa sih jawaban? Jadi jawaban nomor satu itu berkaitan ya dengan jawaban nomor dua. Jangan lupa bersama ya. Terserah. Itu kan ibu yang kok. Kalian boleh menggambar, boleh menulis. Tergantung kreativitas kalian. Baca, Bu. Oke, sudah silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah siap. Belum. Tulis ini kita saya karena saya Jadi jelasin. Ketika saya marah, saya milih. Ketika saya bahagia, saya sering keluar rumah, saya main bola. Ketika saya kesal, saya sering memukul dinding. Sudah cukup. Oh gitu nih. Lihat apa yang saya lakukan ketika kalian marah. Kalian curhat. Ibu kalau sudah kasih marah, saya ketika saya sedang bahagia, saya menangis di atas kasur nggak bisa keluar kamar selama seharian. Bagaimana kalian mereaksi terhadap emosi itu? Iya, bisa dilakukan seperti itu. Ketika saya marah, saya ngapain? Ketika saya kesal, saya ngapain? Jadi jawabannya kanan-kanan. Sekarang duduk. Ibu pernah keluar, Oke, baiklah sebelum ibu akhiri. Oke, terima kasih.